Pernahkah kalian berpikir bagaimana baterai di ponsel kita bisa menghasilkan energi? Atau kenapa logam bisa berkarat jika terkena air dan udara? Jawabannya ada pada sebuah proses kimia yang luar biasa, yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks ini bukan sekedar teori rumit. Tanpa kita sadari, proses ini ada di sekitar kita. Dari hal kecil seperti menyalakan senter, hingga fenomena besar seperti fotosintesis pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu reaksi redoks, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa proses ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai petualangan kimia kita dengan mengenal lebih dalam tentang reduksi dan oksidasi. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua zat. Proses ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penambahan elektron pada suatu zat yang menyebabkan bilangan oksidasi tersebut menurun. Sedangkan oksidasi adalah kehilangan elektron dari suatu zat yang menyebabkan bilangan oksidasi zat tersebut meningkat. Konsep dasar dari reaksi redoks adalah agen oksidator adalah zat yang menyebabkan oksidasi pada zat lain, tetapi dirinya sendiri mengalami reduksi. Sedangkan agen reduktor adalah zat yang menyebabkan reduksi pada zat lain tetapi dirinya sendiri mengalami oksidasi. Bagaimana aturan menentukan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa ditentukan dengan aturan berikut. Yang pertama, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, ion monoatomik memiliki bilangan oksidasi sama dengan muatan ionnya. Yang ketiga, hidrogen pada umumnya memiliki muatan +1, kecuali dengan logam, yaitu -1. Yang keempat, oksigen umumnya memiliki muatan -2, kecuali dalam peroksida, yaitu -1. Sebagai contohnya, tentukan bilangan oksidasi dari sulfur dalam H2SO4. Jika diketahui bahwa bilangan oksidasi H adalah +1 dan bilangan oksidasi O adalah -2, total muatan senyawa seluruhnya adalah 0. Jadi, jika dijumlahkan maka 2 dikali +1 ditambah bilangan oksidasi sulfur ditambah 4 dikali bilangan oksidasi oksigen yaitu -2 sama dengan 0. Didapatkan 2 ditambah bilangan oksidasi sulfur dikurang 8 sama dengan 0. Maka didapatkan bilangan oksidasi dari sulfur dalam H2SO4 adalah +6. Sebagai contoh selanjutnya, identifikasi agen oksidator dan reduktor dalam reaksi berikut. Di sini terdapat Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+, yang dimana Zn mengalami oksidasi, maka Zn adalah agen reduktor. Mengapa Zn mengalami oksidasi? Karena Zn kehilangan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi zat tersebut meningkat menjadi 2+. Sedangkan pada Cu2+ mengalami reduksi, maka Cu2+ adalah agen oksidator. Nah, Cu2+ ini mengalami reduksi karena Cu2+ mengalami penambahan elektron, sehingga bilangan oksidasi zat tersebut menurun menjadi Cu. Contoh aplikasi reaksi redoks pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada pada baterai. Reaksi redoks dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua pada fotosintesis. Reduksi pada CO2 menjadi glukosa. Yang ketiga ada korosi yaitu oksidasi logam oleh oksigen dan air. Nah, itulah serunya perjalanan kita hari ini dalam memahami reaksi redoks, mulai dari proses oksidasi dan reduksi hingga aplikasi praktisnya di baterai yang kita gunakan setiap hari. Menarik bukan? Reaksi redoks tidak hanya sebatas teori di buku kimia, tetapi juga menjadi pahlawan tak terlihat yang membantu kehidupan modern berjalan lancar. Jadi, setiap kali kita menyalakan ponsel atau melihat lampu menyala, ingatlah bahwa reaksi redoks sedang berjalan keras di balik layar. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan membuat kita semakin semangat untuk mengeksplorasi dunia kimia. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.